Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 64 dan 65 sebelumnya, kita telah melihat kejadian aneh yang terjadi pada Guan Yin. Dan dilanjut juga dengan Wukong yang telah kembali pada Guru Tang setelah perjalanan panjangnya di alam baka. Dan di chapter 66 kali ini, cerita pun diawali dengan membawa kita ke Guan Yin. Guan Yin mengatakan, "Apa yang aku lakukan di sini? Bisakah kau memberitahuku?" Guan Yin pun di sini tengok kiri dan kanan karena dia sangat kebingungan dan tidak tahu apa yang telah dilakukan hingga dia berada di tempat itu. Taisang Laojun mengatakan, "Hai Guan Yin, tidakkah kau mengingat semuanya?" Guan Yin hanya menjawab pertanyaan Taisang Laojun dengan senyuman manisnya. Taisang Laojun mengatakan dalam hatinya, biarkan dia kebingungan. Kemudian selidiki semuanya yang telah terjadi. Dan di sini Guan Yin mencoba untuk mengingat semua yang sudah terjadi. Dari mulai dia melawan Sun Moon, mengejar para dewa Jinggang, dan menghancurkan semuanya. Guan Yin mengatakan kepada Taisang Laojun bahwa dirinya telah melihat semuanya. Taisang Laojun mengatakan, "Apakah sekarang kau mengerti?" Taisang Laojun juga mengatakan, "Kau telah kehilangan kesadaranmu dan kau berada di bawah pengaruh iblis." Guan Yin mengatakan, "Sudahlah, tak perlu dikatakan lagi. Aku telah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu dan melakukan kejahatan besar di surga. Sekarang aku bersedia bertanggung jawab atas kesalahanku itu." Taisang Laojun mengatakan, "Sebenarnya aku tidak menyelamatkanmu, tetapi peninggalan iblis di tubuhmu memaksa masuk ke wilayah para dewa. Aku sudah bersusah payah dan mencoba menyelamatkanmu. Aku juga bertujuan untuk menyelamatkanmu dengan tungku 9 langit dan berharap api 9 surga dapat menyelamatkanmu." Guan Yin mengatakan, "Sekarang aku masih merasakan bahwa energi iblis masih ada di dalam tubuhku. Tak terduga, api ilahi hanya dapat menekan sifat iblismu sementara," sahut Taisang Laojun. Guan Yin mengatakan benih iblis tidak seperti monster biasa, hanya menunggu kesempatan untuk mengambil alih tubuhku. Jadi, aku sangat menghormatimu. "Apakah kau ingin aku menghancurkanmu?" tanya Taisang Laojun. Guan Yin mengatakan, "Saat ini aku sudah kembali ke akal sadarku. Semuanya kuserahkan padamu." Taisang Laojun mengatakan, "Xingyuan adalah tempat berkumpulnya energi langit berada. Selama kau di sana, perlahan itu akan menghancurkan tubuhmu." "Tentu saja aku mengetahuinya," sahut Guan Yin. Dan Guan Yin pun berharap agar Taisang Laojun mau melakukannya. Dengan sedikit gemetar, Taisang Laojun pun akan mengabulkan Guan Yin. Di sini, Taisang Laojun langsung mengeluarkan kristal hati dari dalam kipasnya itu. Taisang Laojun mengatakan, "Ini akan membunuh hatimu. Terimalah moralitas dewa dan bebaskan dirimu." Dan Taisang Laojun pun langsung menghantamkan kipasnya itu ke kepala Guan Yin. Guan Yin di sini merasakan ada yang aneh karena menurutnya ada yang salah dengan serangan dari Taisang Laojun. Dan Taisang Laojun di sini hanya tertawa. Setelah menghantamkan kepala Guan Yin dengan kipasnya, Taisang Laojun pun melompat mundur ke batu terbangnya. Guan Yin di sini merasakan aneh. Guan Yin juga mengatakan, "Hai Dewa Taisang Laojun, apa yang telah kau lakukan padaku?" Taisang Laojun mengatakan, "Saat ini iblis mengendalikanmu. Aku akan bertindak dengan belenggu moral yang akan segera menghancurkanmu dan akhirnya kau akan mati." Guan Yin mengatakan, "Mengapa kau tidak segera membunuhku saja?" Taisang Laojun pun mengatakan alasannya. Yang pertama, dewa memiliki keutamaan hidup yang baik. Kedua, aku ingin melakukan sesuatu untukku. Guan Yin di sini hanya menimbulkan tanda tanya di kepalanya. Dan kita pun akan dialihkan ke rombongan Guru Tang Nimang. Di sini terlihat Wukong telah menghadap gurunya dan berlutut di hadapannya. Guru Tang mengatakan, "Hai Wukong, akhirnya kau kembali." Bocah hantu dan monster serigala terkejut karena melihat kedatangan Wukong. Monster serigala mengatakan, "Apakah dia Raja Kera?" Wukong pun langsung mengambil tongkat saktinya dari belakang dan mengulurkan ke arah monster itu. Wukong juga mengatakan, "Aku adalah Raja Kera. Aku tidak akan membiarkan kalian membawa guruku." Para monster itu pun tertawa mendengar perkataan Wukong. Bocah hantu mengatakan,
Siapa yang berani menghentikan kami para monster? Bahkan kau pun akan kubunuh. Dan bocah hantu itu pun langsung menyerang gangsingnya ke arah Wukong. Wukong pun langsung berlari untuk menghentikan gangsingnya itu. Sambil menghancurkan gangsing itu, Wukong mengatakan senjatamu ini hanya sebuah mainan bayi. Mendengar perkataan Wukong, bocah hantu itu pun kesal. Dia juga mengatakan bahwa yang dipegangnya itu bukanlah sekedar mainan, tapi senjata yang mematikan. Bocah hantu itu pun melemparkan banyak gangsingnya ke arah Wukong. Bocah hantu itu juga mengatakan, perhatikanlah betapa kuatnya gangsingku ini. Wukong di sini terus menghancurkan gangsing itu. Wukong juga mengatakan bahwa dirinya tidak tertarik dengan mainan seperti ini, tapi gangsing yang telah dipukul oleh Wukong itu benar-benar telah hancur. Bocah hantu itu mengatakan, dengan ledakan itu kau akan benar-benar hancur berkeping-keping. Dengan bangga bocah hantu itu juga mengatakan, apanya yang Raja Kera? Hanya segitu saja kau tidak bisa bergerak lagi. Tiba-tiba saja di sini Wukong sudah berada di atas bocah hantu itu. Wukong juga mengatakan, hai bayi aneh, kemana kau melihat? Bocah hantu itu pun di sini terlihat terkejut. Bocah hantu itu juga mengatakan, aku anak dari suku Guitong. Aku berusia 200 tahun, jadi jangan panggil aku bayi. Tiba-tiba saja banyak suara genderang yang membuat Wukong jadi kebisingan. Dan ternyata dari badan bocah hantu itu muncul banyak tangan yang membawa genderang itu. Hingga di sini terlihat Wukong yang sangat kebingungan oleh suara genderang itu. Sedangkan dari tangan lainnya bocah hantu itu mengulurkan banyak benang. Dan benang-benang itu mengikat Sun Wukong. Dari mulai tangan, tongkat emas, dan kakinya telah terikat. Bocah hantu itu juga mengatakan, hai monyet jelek, ke arah manakah kau melihat? Wukong yang sedang kebisingan langsung diserang dengan gangsing bocah hantu itu. Dan tiba-tiba saja gangsing itu pun langsung dipukul oleh Guru Tang. Hingga bocah hantu itu pun terkejut. Guru Tang mengatakan agar jangan mengganggu muridnya. Wukong yang terikat dengan benang-benang itu pun bisa melepaskan diri. Tapi di sini Guru Tang terpental karena serangan dari suara drum band yang sangat keras. Bocah hantu itu mengatakan ini tidak adil. Biksu, mengapa kau ikut campur? Apakah itu sifat seorang biksu? Berurusan denganmu tidak perlu keadilan, sahut Guru Tang. Wukong mengatakan bahwa tangan gurunya hanya gatal saja. Dan bocah hantu itu pun berteriak, hai serigala tiren, ayo cepat bantu aku untuk mengatasi mereka. Monster serigala pun langsung membantu bocah hantu itu. Monster serigala mengatakan, hai semuanya, kita harus mendapatkan biksu itu dan membawanya pergi sekarang juga. Para monster-monster itu pun langsung menyerang Guru Tang dan kawan-kawan. Di sini, Guru Tang dan Wukong menimbulkan banyak tanda tanya. Guru Tang sudah kebingungan karena banyak monster yang menyerangnya. Dan di sini, terlihat Tuan Su tidak tinggal diam. Tuan Su mengatakan, hai semua suku Su. Semua suku Su sudah bersumpah untuk tidak akan menyerahkan biksu Tang. Guru Tang mengatakan, hentikan semuanya. Jangan melakukan pertarungan yang tidak masuk akal. Monster serigala pun di sini langsung melompat untuk menghajar Guru Tang. Tapi di sini Wukong dan Guru Tang pun berhasil melompat sehingga pertarungan antara para monster dengan klan Su pun terjadi lagi. Guru Tang mengatakan, hai Wukong, kita tidak perlu bertarung lagi. Lebih baik ayo kita cepat pergi. Wukong pun di sini mengerti dengan perkataan Guru Tang. Guru Tang di sini menginjak kepala serigala dan langsung melompat dari tebing itu. Guru Tang mengatakan untuk menghindari pertarungan dan monster itu pun berteriak agar berhenti karena biksu telah kabur. Sontak mereka pun yang sedang bertarung langsung berhenti. Guru Tang mengatakan cara ini masih yang paling efektif untuk menghentikan pertarungan. Guru Tang juga mengatakan semuanya menginginkanku. Aku akan bertanya, yang bisa menjawab aku akan pergi dengannya dan Raja Kera tidak akan menghalangi kalian semua. Monster serigala mengatakan, baiklah, cepat katakan apa pertanyaannya. Dan di sini Guru Tang pun langsung membisikkan monster serigala itu untuk menanyakan pertanyaannya. Sedangkan bocah hantu berteriak, hai serigala tiren, apa pertanyaannya? Aku akan segera ke sana. Dengan sombong, bocah hantu itu pun ingin mendengar pertanyaan dari Guru Tang. Guru Tang pun membisikkan ke bocah hantu itu. Guru Tang mengatakan yang ingin kutanyakan adalah ... Bocah hantu itu pun langsung berkeringat dan mukanya seperti orang yang tidak menginginkannya.
bocah hantu itu mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh guru Tang. Dan si Shinji season 6 chapter 66 di sini pun bersambung. Langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya aja. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung pencet tombol subscribe aja dan aktifin loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit and